Rekan-rekan yang saya hormati, sejak awal tahun, Indonesia menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan, ketidakpastian geopolitik, dan dinamika perdagangan internasional menuntut Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan kedua 2026, meningkat dari 5,12% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut alhamdulillah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester 1 2026 menjadi 5,45%. Sekaligus menjadi pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada triwulan kedua, seluruh komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi mencatatkan pertumbuhan yang solid, yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang baik di tengah dinamika global. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% secara tahunan, mencerminkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh 6,87%, menunjukkan bahwa Indonesia tetap dipandang sebagai destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Bagi pemerintah, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik. Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, memperkuat konsumsi domestik, serta menjaga iklim usaha berada pada jalur yang tepat. Sebagai contoh, dari sisi daya beli, pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak bersubsidi, meski harga energi global terus merangkak naik. Di sisi lain, berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP juga memberikan efek pengganda atau multiplier effect melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan barang dan jasa, serta kenaikan pendapatan masyarakat. Dari sisi investasi, pemerintah terus mendorong penanaman modal pada sektor hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga berkomitmen menuntaskan berbagai hambatan investasi melalui satuan tugas debottlenecking. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua juga berlangsung seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi semakin mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya solid secara angka, tetapi juga semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum tersebut pada semester kedua agar pertumbuhan ekonomi terus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu upayanya adalah akan melalui paket stimulus ekonomi semester 2 senilai 26,34 triliun rupiah yang mencakup bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat, insentif tarif transportasi selama libur sekolah, serta periode Natal dan Tahun Baru, serta program magang nasional dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Dalam jangka panjang, pemerintah akan terus memperkuat momentum pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor produktif, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh langkah tersebut akan diiringi dengan kebijakan yang menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan para investor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.